Tapi ini ngomong nih, ini isu sensitif. Sudah ada 8 tersangka akibat dibusaran ini. Kalau dari Mas Buratua sendiri, ada ketakutan nggak bahkan buat tiba-tiba dipanggil atau segala macam gitu? Saya? Takut pasti ada. Tapi pertama gini ya, aku tidak pernah berpikir bahwa Pak Jokowi sejahat itu. Ya. Bukan aku mau bela, tapi aku harus fair ya. Kalau melihat 3 pasal itu nggak ada bicara melarang orang meneliti ijazah. Ada nggak? Ya, yang jadi masalah adalah ketika kesimpulan penelitian itu dipakai untuk memfitnah, dipakai untuk mencemarkan nama baik. Kan itu yang jadi masalah. Makanya yang dituntut ada 3, fitnah, pencemaran nama baik, sama mengedit. Manipulasi ya. Jadi kemarin aku pernah juga dengan Trijaya, satu grup juga ya, aku ceritakan. Boleh lah, satu grup boleh. Satu grup boleh lagi. Jadi aku ceritakan sama mereka, aku udah teliti itu. Bahkan kalimatnya Kapolda aku enkrip, pecah satu-satu. Ya kan? Tak ada saya menemukan pasal yang mereka kenakan itu melarang orang melakukan penelitian ijazah. Penelitian boleh. Penelitian boleh. Tapi yang dipermasalahkan adalah betapa mereka bilang ijazah itu karena penelitian metode ilmiahnya ngawur, yang tidak standar lah ya, yang salah. Ini tanda kutip ya, aku belum memastikan itu. Lantas kesimpulan jadi fitnah, kesimpulan jadi pencemaran nama baik. Nah seperti itu. Meskipun kan aku peneliti, aku teliti itu metode ilmiah yang baik itu sebenarnya yang benar itu gimana? Itu harus dipertanyakan juga. Betul. Sama kalau peneliti itu sejauh mana Abang harus menjaga independensi supaya tidak mempengaruhi kesimpulan. Kalau tadi Abang kan cukup dekat dengan Bang Roy gitu. Apakah Abang gimana membarikade itu supaya hasil penelitian Abang itu memang benar-benar objektif gitu? Sebenarnya gini, ada satu lagi yang mungkin lupa. Peneliti itu nggak perlu berpihak. Data yang berpihak. Data yang berpihak. Ya. Jadi aku itu nggak peduli data apa, tapi kujajikan semua data berimbang. Kujajikan dari KPU, kujajikan dari Andri, si Andri bilang gini, si KPU bilang begitu. Peneliti itu ada nggak ada, udah ada hasilnya. Ya kan? Bukan kita mau membuat orang yakin, bukan. Tapi kalian yang melihat fakta itu. Seperti itu. Dari 1 sampai 100, berapa persen Abang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu nggak ada sebenarnya? Kan hipotesa. Iya, berapa? Belum bisa. Itu kan kalau kayak gitu kan udah kuantitatif. Ini masih kualitatif. Ini masih kualitatif. Jadi inget gue waktu masih kuliah kualitatif. Tapi sekarang posisinya berarti gimana Bang? Lah, tapi ini mungkin ya, jadi ini juga ya, jadi menarik. Penjagalan saya di KPU, ya kan? Terus KPU ngasih data yang tidak otentik. Ya kan? Ini kan ujung-ujungnya kan memperkuat hipotesa. Abang malah yang awalnya Abang ragu-ragu malah hampir mendekati. Hipotesa saya hampir jadi nih, hipotesa saya hampir kuat ini. Nanti begitu saya paparkan, misalnya kita udah lapor ke Baris Krim ya. Saya kan udah hopeless nih. Hopeless. Karena saya tidak dapat ijazah terlegalisir yang otentik. Nah, waktu Jumat lalu pas hari yang sama dengan penetapan tersangka, kita lapor ke Baris Krim. Saya bilang ke Baris Krim, ini undang-undang kearsipan harus ditegakkan. Undang-undang kearsipan? Iya, artinya apa? Saya dikasih ijazah yang saya nggak tahu aslinya ini gimana. Di kopi dari mana, kopi berapa, bentuknya sudah beda. Setahu saya ijazah itu dulu nggak ada yang ukuran A4. Tiba-tiba di print bentuk A4, ya kan? Itu kan udah tidak otentik lagi namanya. Belum pernah lihat sih ijazahnya dulu. Kalau berapa? A berapa? Iya. Mas udah 4. 4. Ya, sekarang udah 4. Kalau dulu tuh gimana sih Bang? Lebih besar dari polio malahan. Hampir kayak figura. Iya. Jadi memang agak gede dia. Oke. Nah, tapi ada nggak faktor yang membuat Abang bahwa sebenarnya ini hanya keraguan-raguan saja, tapi bahwa sebenarnya ijazah itu asli gitu. Masih ada part itu nggak? Kalau asli kan saya belum nyampe kesimpulannya ke situ. Belum. Saya belum menjadi, kan stepnya ada dulu. Kalau ada, ya logikanya kalau ada masuk ke skema penelitian RRT, asli atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya selesai.
nggak perlu kita pertanyakan asli itu enggak. Ya berarti kesimpulan dari hipotesa bahwa ijazah itu nggak ada terpenuhi kan kalau misalkan nggak ada. Kalau misalkan ada, berarti hipotesanya salah, dilanjut ke penelitian berikutnya. Dan saya nggak niat lanjutkan, saya serahkan ke RRT. Saya kan nggak punya kompetensi. Ya sudahlah kalau ini biar menghindari ada fitnah dan itu ya dari hasil penelitian itu. Ya tinggal mereka aja cocokkan data yang ada ini dengan yang mereka punya. Ternyata kalau matching, ya berarti nggak ada fitnah. Tapi paling saya takutnya ternyata nggak matching. Yang asli itu ternyata nggak ini, ya kan gitu kan? Kita nggak tahu kan? Karena kita belum pernah melihat yang aslinya kayak apa, jadi membandingkannya juga. Nah, yang ngelihat itu siapa coba? Yang sudah pernah ngelihat katanya ya? Katanya siapa bang? Projo, ya kan? Projo siapa nih? Kemarin kalau grupnya Pak Budiari itu dan kawan-kawan katanya sudah melihat. Oke. Ya kan, Bung Andi Aswan kan sudah melihat. Yang kemarin Bang Semar ya, katanya sudah melihat. Jadi yang ngelihat ini orang yang punya tesis yang sama untuk apa? Tesis mereka kan ijazah asli. Sementara Pak Roy kan antitesis dari ijazah asli. Saya hipotesa ijazah tidak ada. Seharusnya yang dikasih lihat itu adalah orang kayak saya yang hipotesanya ijazah tidak ada. Karena tidak ada dan tidak asli itu hal yang berbeda. Iya, tidak ada dan tidak asli ada hal yang berbeda. Ya jadi yang Mas Bonatua teliti adalah ada atau tidak ijazah itu gitu kan. Kalau sudah mendapatkan, silakan ke penelitian berikutnya. Aku takut ini malah jadi bumerang. Ada ketakutan itu ya katanya? Iya. Ada ketakutan bahwa penelitiannya bakal dipakai untuk memfitnah, penyebaran baik segala macam. Dan memang kan gini ya, tadi kan terungkap juga. Untuk memastikan otentik itu dokumen, itu butuh arsiparis. Butuh ahli forensik dokumen. Karena aku ahli kebijakan publik, nggak mau melampaui itulah. Tapi kalau abang melihat 8 penetapan tersangka ini dan rata-rata kan juga teman abang, itu abang melihatnya bagaimana? Apakah itu memang sudah seperti dipaksakan atau bagaimana? Ya itu kan keputusan kita hormatin ya, seperti kata Mas Roy, kita hormati keputusan Polri. Polri sudah benar mengerjakan masalah debatable-nya itu dibuktikan aja di pengadilan. Nah kalau saya sih berpikir justru ini langkah yang paling tepat untuk mempertemukan harapan Pak Jokowi yang bahwa dia hanya mengasih tunjuknya di pengadilan. Oh ya, beberapa kali kan Bapak Jokowi mengatakan saya akan menunjukkan itu di pengadilan gitu kan. Kalau tidak ada begini kayaknya nggak mungkin bakal ada pengadilan. Kapan ceritanya mau ke pengadilan orang nggak ada tersangka? Dan kita akan terus menunggu-nunggu. Kalau saya kan sebagai masyarakat umum kayak gitu kan, tidak terlibat dalam penelitian-penelitian, jadi kapasitasnya menunggu kan. Iya, menunggu. Ingat nggak kalian dulu kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Wah, korelasinya apa nih? Lah, dulu kan tersangkanya sudah ada, tapi begitu di pengadilan kan dia terkuak semua. Fakta kan beda berbicara. Berarti bisa jadi ada kasus lain yang menyertai ketika dibuka di pengadilan kasus ini. Saya yakin ini Bang Bonatua yakin itu. Atensi publik akan sangat tinggi di sini. Yang begini-gini aja kita nontonnya 2 jutaan, apalagi live nanti sidang. Ya kan? Tadi sebelum mulai aja abang tanya siapa berapa yang nonton saya pengaruh ini Michael Sentana, jadi selalu nanya berapa yang nonton. Oke.